Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Adrian Maulana dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya memiliki NIM dengan nomor 121231136. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat yang berjudul dengan tradisi perbedaan pernikahan antara Banten dan Bandung. Nah, di sini saya untuk memenuhi tugas sesi 6 mata kuliah komunikasi lintas budaya. Eh, Untuk dari latar belakangnya itu, apa itu geger budaya yang bisa disebut dengan culture shock? Geger budaya atau culture shock adalah keadaan bingung, tidak tenang, atau stres yang dirasakan seseorang ketika berada di dalam budaya yang berbeda. Nah, ketika berada di dalam budaya yang berbeda, yang biasanya mereka hadapi seperti saat pindah ke negara lain atau dalam lingkungan baru yang memiliki tradisi yang berbeda. Kondisi ini terjadi akibat adanya perbedaan perspektif, nilai, bahasa, norma sosial, dan kebiasaan antara budaya asal budaya yang baru yang membuat proses penyelesaiannya asimilasinya menjadi sangat sulit atau belum terbiasa. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada pengalaman geger budaya yang saya rasakan selama ini. Nah, saya merasakan culture shock saat pertama kali menghadiri acara undangan pernikahan di Bandung, tepat-tepatnya di eh, daerah Muhammad Toha. Berbeda dengan daerah saya yang di Banten, di daerah Banten itu pernikahan bisa sampai 3 hari, 2 malam, atau eh, yang bisa disebut dengan 2 hari persiapan dan 1 hari, 1 malam acaranya. Nah, dan ketika saya menghadiri acara undangan di Bandung tersebut, saya shock terhadap eh, keadaannya yang di Bandung itu hanya mereka tuh hanya di setengah hari saja untuk mengadakan acara pestanya. Meskipun terasa aneh, namun di dalamnya itu penuh penuh makna. Nah, di sini untuk dari perbedaan pernikahan yang di Banten itu pernikahan 3 hari 2 malam yang biasanya diterapkan di daerah Banten yang masih berkental akan budaya sehingga masih memakai tradisi tersebut. Dan untuk di daerah pernikahan perbedaan pernikahan di daerah Bandung ini hanya setengah hari itu dan di pernikahan itu di hari itu beberapa jam doang, namun yang terpenting sah secara hukum dan agama juga menghemat pengeluaran lebih efisien dan penuh makna. Nah, untuk selanjutnya di sini makna pernikahan setengah hari itu yaitu makna dan konsep pernikahan yang setengah hari. Pernikahan setengah hari ini merajuk pada pelaksanaan rangkaian acara pernikahan yang diringkas menjadi 1 hari, biasanya hanya berlangsung selama eh, 4 sampai 6 jam saja. Konsep ini berbeda dengan tradisi pernikahan yang berlangsung selama 1 hari penuh atau bahkan beberapa hari seperti yang lazim di sejumlah adat di Indonesia. Nah, ini untuk contoh pelaksanaannya untuk upacara dan resepsi. Digabung banyak pasangan menggabungkan akad nikah atau pemberkatan dengan resepsi dalam satu rangkaian cara singkat, misalnya di rumah atau di venue saja. Setelah proses utama, tamu langsung menikmati hidangan tanpa jeda waktu yang panjang. Nah, untuk tanpa adat dan untuk yang kedua adalah tanpa adat yang bertele-tele. Beberapa pasangan memilih untuk tidak melakukan rangkaian adat yang panjang atau hanya mengambil bagian inti saja. Ada misalnya upacara minum teh dalam tradisi Tionghoa dilakukan secara sederhana dan singkat, cukup dalam satu sesi bersama keluarga saja. Oke, untuk kesimpulannya, di sini pernikahan setengah hari adalah konsep perayaan pernikahan yang berlangsung singkat, biasanya hanya 2 sampai 6 jam saja, dengan tujuan menghadiri acara yang lebih efisien, hemat biaya, dan eh, minimnya stres bagi pasangan serta keluarga. Dengan jumlah tamu yang terbatas dan rangkaian acara yang sederhana, pernikahan tetap terjaga makna sakral serta kehangatan momen, sekaligus memberikan fleksibilitas dan kenyamanan tanpa harus terikat pada tradisi atau pesta besar yang melelahkan. Nah, itu saja sih yang saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.